Assalamualaikum, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Siska Dian Herlina. Saya guru di SMP Negeri 3 Taman, Kabupaten Sidoarjo. Pada hari ini, Selasa tanggal 13 Desember 2022, saya akan mempraktekkan konseling individu untuk memenuhi tugas uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 dengan judul penerapan self monitoring untuk mengubah kebiasaan menggunakan HP. Berikut video praktek konseling individu. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Mbak Sabrina. Apa kabar hari ini? Sehat? Sehat. Hari ini habis upacara ya tadi? Jadi petugas? Iya. Hari ini kita akan melakukan konseling individu. Nanti nggak usah takut, ya. Relax. Kemudian ceritakan apa yang ingin kamu ceritakan. Kemudian apa yang ada dalam diri kamu, itu ceritakan saja. Nggak usah ditutup-tutupi. Nanti kerahasiaan apa yang kamu ceritakan nanti, itu ada di sini. Tidak sampai keluar. Ya, tanpa diminta, kamu boleh bercerita. Nggak usah takut, nanti saya cerita, Bu Siska cerita ke yang lain. Insya Allah tidak, ya. Bu Siska akan menjaga kerahasiaan kamu. Nanti kalau ingin bercerita, gunakan bahasa yang baik dan benar, ya. Kamu sudah siap? Insya Allah sudah. Sudah bersedia nggak kamu mengikuti kegiatan hari ini, yaitu konseling individu? Siap, bersedia. Bersedia ya? Ya. Suaranya yang keras. OSIS ya kamu? Iya. Nah, kalau OSIS kan biasanya suaranya lantang. Relax dulu. Tarik nafas. Buang nafas. Lagi. Buang lagi. Sudah? Sudah. Ini tadi habis upacara, makanya masih berkeringat, masih panas cuaca dari luar ya. Tidak apa-apa, santai aja. Untuk konseling kita hari ini nanti kurang lebih 1 jam pembelajaran. Bu Siska sudah mengizinkan ke Bulan, tadi kami bertemu sehingga sudah Bu Siska izinkan, ya. Sudah siap untuk mengikuti tahapan berikutnya? Sudah. Oke. Gini, Bu Siska itu mendapatkan informasi terkait perilaku kamu di kelas. Ada informasi dari beberapa Bapak Ibu guru. Katanya kamu kalau di kelas itu di jamnya prakarya kamu sering ngantuk. Benar, Bu. Benar? Kenapa? Karena bagi saya itu Yang kerasa yang pelajaran prakarya saya kurang suka. Terus Membosankan. Ya, seperti itu. Kemudian ada lagi enggak?
Pelajaran yang biasanya saya bersamakan yaitu matematika, bahasa Indonesia, dan bahasa Jawa. Matematika, bahasa Jawa, prakarya, kemudian Indonesia. bahasa Indonesia. Kemudian ada lagi mungkin kalau di rumah, kegiatan di rumah apa aja? Habis pulang sekolah itu saya langsung bermain HP hingga larut malam. Tidak tahu waktu kalau main HP itu. Terus terkadang saya habis pulang sekolah itu langsung tidur. Bentar, Bu Siska catat ya. Iya, Bu. Tadi yang pertama malas di pelajaran prakarya, prakarya, bahasa Jawa, bahasa Indonesia, dan matematika. Kemudian capek ya, kecapean. Kecapean ikut kegiatan apa tadi? OSIS dan PMR. OSIS dan PMR. Kemudian kegiatan di rumah? Terkadang pagi hari itu saya susah bangun, sehingga orang tua saya sering membangunkan saya. Setiap hari? Iya. Siapa yang bangunkan kayak gitu? Mama biasanya. Mama. Oke. Kalau malam tidurnya jam berapa Mbak Sabrina? Biasanya saya sih, saya biasanya malam tidur jam 11 hingga jam 12. Jam 11, jam 12 tidurnya. Kalau bangun jam berapa? Sekitar jam 6. Terus dari sini bisa nggak kamu menarik kesimpulan bahwasanya berarti kamu kalau di kelas itu sering ngantuk, kemudian males di pelajaran 4 ini tadi, itu karena apa? Karena saya kurang bisa menguasai. Lalu saya tidak suka sama pelajarannya, kurang menarik bagi saya. Oke. Nah, sekarang yang paling utama kamu ngantuk di kelas itu karena apa? Karena bermain HP. Nah, bermain HP sampai jam 12 malam. Nggak capek matanya, Mbak? Tidak. Wah. Dah, berarti dari sini setelah kita mengidentifikasi masalah ini, tadi kan ngantuk, merasa bosan di pelajaran ini, kemudian bangun juga kesiangan. Dari sini, ambil satu masalah yang mau kamu selesaikan saat ini. Dari masalah-masalah tersebut, saya ingin mengubah kebiasaan saya, yaitu bermain HP hingga larut malam. Ingin mengubah kebiasaan main HP hingga larut malam. Oke. Jadi itu ya yang mau diambil satu permasalahannya itu yang mau diselesaikan. Oke. Kalau gitu, hari ini kita konselingnya membahas ingin merubah kebiasaan Mbak Sabrina bermain HP hingga larut malam. Ya, nanti itu Mbak Sabrina amati kebiasaan-kebiasaan itu, kegiatan apa kalau malam selain bermain HP itu, nanti ditulis di lembar respon ini. Nah, tadi kan Mbak Sabrina sudah cerita ya, apa aja yang menurut Mbak Sabrina yang harusnya ingin dirubah, kemudian nanti ada perilaku apa yang Mbak Sabrina ingin rubah itu tadi di lembar respon ini. Sekarang Mbak Sabrina silakan menuliskan apa yang ada di lembar respon ini, ya. Nggak usah tergopoh-gopoh. Ini pulpennya Mbak Sabrina.
Dibaca juga instruksinya, dipikirkan baik-baik. Sudah? Nah, dari lembar respon ini, sebutkan perilaku apa yang sering Anda lakukan saat akan tidur malam. Yang pertama ada makan cemilan. Oh, suka nyemil ya? Iya. Oh, yang kedua bermain HP. Biasanya bermain HP ini bermain apa? Saya sedang melihat TikTok. Anak TikTokers berarti. Selain TikTok, WA-an. Iya. Sama siapa malam-malam? Sama temen. Sama teman? Iya. Berarti temannya juga tidurnya sampai malam-malam. Kemudian yang ketiga, ini mengerjakan tugas. Sudah bagus sih. Tapi mengerjakan tugas sampai malam-malam juga. Kenapa enggak dikerjakan waktu sore? Ini terlalu sibuk dengan bermain HP tadi. Terlalu sibuk bermain HP sehingga mengerjakan tugas harusnya sudah selesai 1 jam, molor jadi berjam-jam. Oke. Kemudian tuliskan perilaku negatif yang sering muncul. Perilaku yang diinginkan apa? Ini ada mengantuk saat pelajaran. Sedangkan perilaku yang diinginkan bersemangat saat belajar. Bagus. Kemudian perilaku negatif yang sering muncul kedua yaitu menunda tugas. Perilaku yang diinginkan tepat waktu mengerjakan tugas. Ya. Kemudian bermain HP. Perilaku negatif yang ketiga bermain HP. Perilaku yang tidak diinginkan mengurangi bermain HP. Khususnya itu. Oke. Berapa lama waktu yang Anda perlukan untuk dapat mengubah perilaku tersebut? Cukup 6 hari? Cukup. Yakin? Insya Allah yakin. Yakin ya? Ya. Yakin bisa ya? Oke. Setelah menuliskan di lembar respon, Bu Siska punya lembar yang kedua. Ini lembar kedua yaitu untuk monitoring Mbak Sabrina. Contohnya, ini tadi kan Mbak Sabrina sudah membuat respon tadi. Nah, sekarang kita amati dari sini. Contoh, ini kita ambil kegiatan tadi malam ya. Yang pertama, tanggal atau hari. Tadi malam tanggal berapa Mbak Sabrina? Hari apa? Hari Rabu. Hari Rabu tanggal 9 November gitu ya. Kemudian jamnya mau ambil jam berapa? Jam 20.30. Nah, kegiatan yang Mbak Sabrina lakukan waktu itu apa? Tadi malam. Masih ingat? Masih bermain HP. Masih bermain HP. Nanti ditulis ini bermain HP ya. Kemudian perasaan saat melakukan kegiatan itu Senang. senang. Oke. Durasi menggunakan HP berapa menit tadi malam? Nggak terhitung sih. Loh, nggak terhitung. Dari jam berapa sampai jam berapa yuk? Dari pulang sekolah itu saya membersihkan diri lalu makan dan langsung bermain HP. Jam berapa? Sekitar jam 7. Jam 7 malam. Sampai jam berapa? Jam 10. Jam 10. Berarti berapa jam itu? 3 jam. Kalau dibuat menit berarti 180 menit ya. Nah, hambatan yang dialami ada enggak? Tidak ada. Kalau itu kan kegiatan Mbak Sabrina waktu bermain HP. Nah, format monitoring ini berguna untuk mengontrol kebiasaan Mbak Sabrina itu mengurangi main HP tadi. Contohnya kegiatan yang mau dilakukan tanggal sekian, hari apa, waktunya jam berapa, seperti tadi kegiatan yang dilakukan untuk apa ya, untuk mengganti kegiatan bermain HP. Mbak Sabrina hobinya apa, Wewe?
Coba. Saya menari sih, Bu. Menari. Iya. Apakah malam-malam menari? Iya. Nah, kegiatan apa yang biasanya Mbak Sabrina lakukan malam itu? Untuk menggantikan, yang bisa menggantikan itu tadi. Mungkin bisa menulis. Nah, menulis ya. Untuk mengurangi itu tadi, menulis tadi kan untuk mengurangi durasi untuk permainan HP. Kalau itu berarti berkurang kan? Mudah-mudahan berkurang kan durasi untuk bermain HP-nya? Iya. Berkurang lah. Berapa menit bermain HP-nya? Yang awalnya tadi 120 menit, kemudian berapa menit setelah ada kegiatan menulis tadi? 60 menit mungkin bisa. 60 menit. Nah, setelah melakukan kegiatan itu ada nggak hambatannya? Bosen atau nggak ada, Bu? Nggak ada hambatan? Biasanya sih saya sering kebosan dan sehingga pengen banget main HP gitu. Oh, gitu. Bentar ya. Nah, sekarang untuk saat ini Mbak Sabrina tuliskan seperti contoh yang Bu Siska sampaikan tadi. Tulis identitas sama kelasnya, nama lengkap. Apakah ini harus diisi semua? Ini nanti diisi, yang diisi sekarang itu satu aja. Nanti selebihnya ini diisi Mbak Sabrina di rumah. Jadi setiap hari Mbak Sabrina menuliskan kegiatan Mbak Sabrina, kegiatan apa yang sekiranya nanti bisa dapat mengurangi durasi bermain HP-nya Mbak Sabrina. Kalau saat ini coba buat planning nanti malam. Saya atau ini kolom 1 yang tadi malam, kegiatan tadi malam apa yang seperti Mbak Sabrina katakan tadi, kegiatan yang dilakukan tadi malam bermain HP, durasi bermain HP-nya berapa tadi, 120 menit ya kan, itu ditulis aja dulu, tulis dulu di kolom kegiatan yang dilakukan. Coba Bu Siska lihat dulu. Ini yang kegiatan tadi malam ya Mbak Sabrina? Iya. Tadi malam jam 7, 19.00, kegiatan yang dilakukan bermain HP. Perasaan saat melakukan kegiatan itu senang. Durasi menggunakan HP 180 menit, 3 jam berarti ya. Hambatan yang dialami tidak ada. Nah, sekarang kamu Mbak Sabrina menuliskan kegiatan yang untuk malam nanti. Jadi ini untuk supaya kamu nanti kegiatan yang harus saya lakukan gini gitu ya. Sudah? Oke. Belajar untuk pelajaran besok. Pastinya bosan ya. Kalau bermain HP senang, kalau belajar bosan. Hambatan yang dialami ingin bermain HP. Enggak apa-apa. Ini kan hari pertama. Nah. Jadi nanti gini. Mbak Sabrina, ini nanti di bawah. Pulang diisikan setiap hari. Di lembar respon tadi, Mbak Sabrina kan menjawab berapa lama waktu yang Anda perlukan untuk dapat mengubah perilaku tersebut 6 hari. Berarti selama 6 hari Mbak Sabrina harus mengisi format ini, monitoring ini. Ya, paham ya? Nah, nanti dituliskan. Kalau waktunya terserah, mau jam berapa, jam 7 malam, jam 8 malam. Apa yang Mbak Sabrina lakukan? Kegiatan selain bermain HP. Ya.
Paham? Paham. Paham. Ini nanti dibawa Mbak Sabrina pulang. Oke. Nah, dari sini, dari kegiatan konseling hari ini, apa yang bisa Mbak Sabrina simpulkan? Dari kegiatan konseling ini saya bisa menyimpulkan bahwasanya apa ya? Apa? Dari konseling ini tadi Mbak Sabrina disuruh Bu Siska bercerita identifikasi masalah yang kamu alami di kelas tadi apa, kemudian bagaimana menangani permasalahan itu, masalah yang mau dirubah, perilaku yang mau dirubah tadi, kemudian kita menggunakan ini tadi, format monitoring, pengelolaan diri, kemudian Mbak Sabrina juga diminta Bu Siska menuliskan di lembar respon itu tadi. Nah, kan sudah dituliskan tadi nih. Perilaku apa yang sering Anda lakukan sebelum tidur, kemudian perilaku yang sering muncul, perilaku negatif yang sering muncul. Nah, dari perilaku negatif yang sering muncul ini, apa yang Anda inginkan, kan gitu. Dari sini Mbak Sabrina harus bisa apa ya? Oh, saya ingin mengalihkan bermain HP, berarti saya melakukan kegiatan ini. Ya, gitu kan? Nah, berarti dari kegiatan hari ini apa yang bisa Mbak Sabrina petik? Guru BK itu bisa membimbing murid-murid yang awalnya itu sering melakukan hal negatif menjadi ke positif. Oke, berarti dari sini Mbak Sabrina nanti mampu ya bisa menjadi konselor untuk dirinya sendiri supaya dapat mengontrol perilaku-perilaku negatif yang tadi diubah menjadi perilaku yang diinginkan tadi. Ya. Berarti untuk hari ini kesimpulan Bu Siska, kalau dilihat dari sini harusnya Mbak Sabrina sudah bisa nanti mengontrol perilakunya tersebut melalui lembar monitoring. Ya. Kemudian nanti 6 hari ke depan Bu Siska akan monitoring. Ada enggak pengurangan durasi menggunakan HP ini? Awalnya 180 menit, mungkin hari kedua 150, hari ketiga 120, hari keempat 100 menit, kemudian hari ke-6 mungkin paling mentok 60 menit. Ya. Ini nanti dibawa pulang, jangan lupa 6 hari ke depan nanti Bu Siska tetap akan monitoring bekerja sama dengan orang tua. Bu Siska akan tanya orang tua, sudah bisa enggak Bu, Mbak Sabrina ini bangun sendiri tanpa dibangunkan. Harusnya sebagai pelajar kan bangunnya maksimal ya jam 5 lah, mosok jam 6. Kan harus ada persiapan sholat subuh. Ya. Bu Siska nanti akan kerjasama dengan orang tuanya Mbak Sabrina, kemudian Bapak Ibu guru yang tadi memberikan informasi bahwasanya Mbak Sabrina kalau di kelas ngantukan. Kemudian tidak lupa juga kerjasama dengan wali kelas. Ya, mudah-mudahan dari sini nanti Mbak Sabrina ada perubahan. Durasi bermain HP-nya juga berkurang. Ya. Sebelum kita mengakhiri, ini ada lembar evaluasi dan lembar kepuasan konseli yang harus Mbak Sabrina isi ya. Nah, ini. Oh, ini yang di bawah Mbak Sabrina nanti. Ini diisi sekarang? Ya, diisi sekarang.
Oke. Ini kepuasan konselingnya juga diisi Mbak Sabrina. Dijalangi juga seperti itu tadi. Oke. Sudah selesai. Ini dibawa Mbak Sabrina. Nah, Bu Siska ucapkan terima kasih kesediaan Mbak Sabrina untuk mengikuti konseling individu ini ya. Nanti 6 hari ke depan kita akan ada tindak lanjut, mungkin ada konseling pertemuan kedua. Bersedia ya? Siap, bersedia. Oke, terima kasih banyak Mbak Sabrina. Kita ucapkan hamdalah karena kegiatan pada pagi hari ini sudah berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan setelah hari ini harapannya Bu Siska ada perubahan yang baik untuk Mbak Sabrina. Ya, ada perubahan. Kemudian tadi katanya ingin mengurangi durasi bermain HP-nya. Mudah-mudahan 6 hari ke depan sudah sangat minim sekali bermain HP-nya. Ya, Mbak Sabrina, kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi Bu Siska ucapkan terima kasih atas kesediaannya ya. Setelah ini silakan masuk ke kelas untuk mengikuti pelajaran berikutnya. Boleh kembali ke kelas. Assalamualaikum Mbak Sabrina. Terima kasih, Bu Siska. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Siska. Waalaikumsalam. Apa kabar Mbak Sabrina? Baik, Baik, sehat? alhamdulillah sehat. Oke. Ada apa ini? Oh, kita mau melanjutkan itu ya. Ya, Melanjutkan konseling kita yang pertemuan minggu yang lalu. Alhamdulillah Mbak Sabrina datang sendiri ke sini tanpa dipanggil Bu Siska, tanpa dipaksa. Oke. Ngomong-ngomong, hari ini kok pakai seragam pramuka? iya karena ada lomba pramuka. Ada lomba pramuka. Mbak Sabrina ikut lomba pramuka? Iya, Berarti nambah lagi nih kegiatannya. iya. Oke, wis gak apa. Gimana? Sudah diisi lembar monitoringnya kemarin? Sudah. Sudah. Oke. Kemarin Mbak Sabrina meminta waktu selama 6 hari. Ini malah terisi 7 hari. Wah, bagus juga ini. Oke. Kita lihat ya, hari pertama Mbak Sabrina menggunakan waktu untuk bermain HP 5 jam. Oke. Kemudian kegiatan yang dilakukan memang bermain HP. Kemudian hari kedua Mbak Sabrina juga masih bermain HP. Durasinya berkurang setengah jam. Ya. Kemudian hari ketiga, nah ini kegiatan yang dilakukan sudah mulai nampak ini. Menulis. Oh iya, kemarin Mbak Sabrina katanya sering menulis ya. Iya. Menulis apa ini? Biasanya yang tulis apa? Ya nulis cerita-cerita. Oh, berarti punya bakat menulis sebenarnya. Nah, ini kan bisa dikembangkan juga. Menulis, kemudian durasi menggunakan HP-nya berkurang menjadi 4,5 jam. Oke. Berarti setengah jam berkurangnya. Perasaan saat melakukan kegiatan itu hari ketiga biasa saja. Kemudian hari keempat kegiatan yang dilakukan menggambar. Suka menggambar juga? Nggak terlalu. Nggak terlalu. Lebih suka menulis atau menggambar? Menulis. Menulis, oke. Kemudian durasi menggunakan HP berkurang menjadi 4 jam. Kemudian hari berikutnya juga kegiatan yang dilakukan ini menulis semua. Berarti memang ada bakat menulis ini Mbak Sabrina. Dan di hari ke-7 durasi menggunakan HP-nya alhamdulillah tinggal 1 jam. Nah, berarti di sini sudah nampak kalau Mbak Sabrina sudah mulai bisa mengurangi
atau bisa mengurangi durasi menggunakan HP ini. Ya, Bu Siska berharap ini akan konsisten terus menerus. Jadi tidak hanya karena lembaran ini, tapi walaupun setelah ini tidak ada lembaran monitoring, Mbak Sabrina masih tetap melakukan kegiatan ini supaya durasi bermain HP-nya tidak kembali lagi yang lama. 1 jam oke. Ya, sudah maksimal ini 1 jam. Nah, dari sini refleksikan, Mbak. Setelah kamu mengisi self monitoring ini, setiap hari dikontrol oleh lembaran ini, ada nggak dampak positif ke Mbak Sabrina? Dari sini saya bisa mengurangi kebiasaan saya. Nah, mengurangi kebiasaan Mbak Sabrina dengan cara apa aja tadi? Dengan cara melakukan aktivitas yang disukai gitu. Salah satunya Menulis. Oke, kira-kira ini nanti Mbak Sabrina bisa konsisten enggak? Insya Allah bisa. Bisa ya? Iya. Nanti tetap Bu Siska akan terus memantau ya. Bu Siska akan terus memantau bekerja sama dengan orang tua, wali kelas, kemudian guru IPS, matematika, bahasa Indonesia, dan bahasa Jawa ya. Iya. Nah, dari sini nanti Bu Siska harapkan betul-betul konsisten. Kalau nanti dari evaluasi 1 minggu ke depan lagi Mbak Sabrina tanpa lembar monitoring ini, Mbak Sabrina masih konsisten ya, masih konsisten menggunakan masih konsisten tidak permainan HP terlalu lama, maksimal 1 jam, maka Bu Siska akan memberikan reward ke Mbak Sabrina. Kira-kira minta apa? Terserah Bu Siska aja deh. Oh, minta apa coba? Coklat? Bisa. Kue? Coklat aja. Coklat, oke. Kalau 1 minggu ke depan Mbak Sabrina konsisten dan menetap kebiasaan bermain HP-nya hanya 1 jam saja atau syukur-syukur kurang dari 1 jam, Bu Siska akan memberikan reward ke Mbak Sabrina. Ya. Tapi kalau Mbak Sabrina tidak konsisten, maka reward ini akan hangus. Bisa jadi nanti kita akan melakukan konseling lagi. Tapi Bu Siska harapkan sih sudah konsisten, karena 1 minggu saya rasa sudah cukup, ini sudah bagus. Diteruskan hobi menulisnya tadi, siapa tahu hasil tulisannya tadi bisa menghasilkan atau dapat dikirimkan ke media sosial atau dipercetakan. Itu nanti kan juga menghasilkan karya-karya seni ya. Iya. Nah, setelah kegiatan ini Bu Siska harapkan Mbak Sabrina konsisten ya. Kemudian nanti tetap Bu Siska akan monitoring. Bu Siska harapkan Mbak Sabrina betul-betul konsisten. Nah, sampai di sini mungkin Mbak Sabrina ada pertanyaan? Tidak ada. Tidak ada. Oke. Nanti kita evaluasi 1 minggu ke depan ya. Bu Siska akan tanya ke orang tua, kemudian wali kelas dan 4 guru tadi. Oke. Bu Siska ucapkan terima kasih atas kesediaan Mbak Sabrina datang menemui Bu Siska untuk menyerahkan lembar self monitoring ini. Oke, mungkin kalau tidak ada, Bu Siska ucapkan terima kasih. Mbak Sabrina boleh kembali beraktivitas ya. Oke Mbak Sabrina, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.